Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Tak lupa salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kehadirat Nabi besar, sang revolusioner sejati yang telah membawa manusia dari abad kegelapan menuju abad yang terang benderang yang bisa kita nikmati hari ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sidik Panji. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan hari ini saya ingin sedikit sharing, ingin sedikit berbagi terkait pemikiran saya, opini saya yang mudah-mudahan ini bermanfaat gitu di tengah-tengah masa kita harus di rumah saja gitu, tapi kita harus tetap produktif seperti itu. Nah, ketika berbicara di rumah saja, pasti yang akan ada terbesit di pikiran kita ini yakni virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kita ini masuk dalam masa pandemi yang efeknya kita tidak bisa melakukan aktivitas secara langsung. Kita harus melakukan aktivitas di rumah saja karena adanya social distancing, physical distancing, serta beberapa peraturan lain yang ini tidak membebaskan kita untuk beraktivitas di luaran rumah. Nah, pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini telah banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Seperti itu, telah banyak mempengaruhi hal-hal yang ini menjadi nadinya kehidupan. Seperti apa? Seperti misalnya sendi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan pendidikan ini sudah terdampak atau sudah terkena imbas dari pandemi ini. Banyak aktivitas-aktivitas dari bidang-bidang itu yang tidak bisa kita lakukan secara langsung dan mengharuskan kita melakukan pekerjaan itu di rumah saja gitu, atau work from home, karena kita harus mengurangi aktivitas sosial secara langsung untuk memutus mata rantai. Jadi kita harus di rumah saja kita mengerjakannya. Nah, beruntungnya kita di tengah-tengah masa pandemi ini, kita pun telah masuk ke dalam masa digitalisasi, yang mana digitalisasi ini memudahkan kita selaku makhluk sosial gitu, yang memang tabiatnya kita ini harus bersosialisasi gitu. Tapi kan berbicara sosialisasi ini banyak caranya, banyak metodenya gitu. Bisa secara langsung tatap muka ataupun sosialisasi melalui gadget gitu, seperti handphone dan alat-alat elektronik lainnya gitu kan. Nah, berbicara digitalisasi ini akan erat kaitannya dengan modernisasi atau proses percepatan, yang mana kehidupan yang tradisional ini bertransformasi lebih modern, lebih maju, dan ini kehidupan dewasa ini dibantu oleh alat-alat atau dibantu oleh robot-robot yang itu memudahkan kehidupan kita. Nah, ketika kita membahas tentang digitalisasi, itu akan kita pula membahas tentang modernisasi gitu kan. Nah, menariknya dari modernisasi ini, kita pun akan sedikit menyinggung tentang negara-negara barat. Karena apa? Kenapa saya bicara ketika berbicara modernisasi kita menyinggung bangsa-bangsa barat? Karena mereka lah gitu yang mencetuskan, mereka lah yang menghegemonikan, mereka lah yang menyebar luaskan modernisasi itu sendiri. Nah,
ketika kita membahas modernisasi ini kan tentunya setiap hal memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ketika kita berbicara dampak positifnya dari modernisasi, ya jelas gitu. Bisa kita rasakan hari ini, pada momentum ini, pada masa ini, masa pandemi, kita bisa merasakan manfaat dari modernisasi itu sendiri, itu dimana kita dapat melakukan kerjaan dengan mudah melalui gadget-gadget, melalui alat-alat yang canggih gitu yang dibuat oleh bangsa barat, yang itu dapat memudahkan pekerjaan kita gitu. Jadi kita tidak perlu beresiko tinggi untuk keluar rumah beraktivitas gitu, tapi semua aktivitas kita bisa dilakukan dari rumah. Itu dari yang mulai guru mengajar bisa menggunakan laptop, siswa yang belajar pun juga bisa menggunakan laptop, ataupun profesi-profesi lain bisa menggunakan alat gitu, teknologi seperti itu. Nah, itu salah satu dampak positifnya, yakni memudahkan kehidupan kita, atau bisa mendekatkan yang jauh seperti itu. Jadi ketika saya dengan kawan saya yang berada di Jakarta, itu ketika zaman dahulu sebelum masuknya digitalisasi atau modernisasi itu, untuk berinteraksi ketika tidak secara langsung harus menulis surat yang nyampainya itu beberapa hari, namun di era modern sekarang hanya kita menggunakan katakanlah aplikasi untuk mengirim pesan, itu akan sampai tidak dalam hitungan menit gitu, tapi dalam hitungan detik saja gitu kan. Nah, itu salah satu dampak positif gitu. Nah, tetapi di sini pun saya memiliki pandangan dampak negatif dari modernisasi itu sendiri gitu. Nah, dampak negatifnya apa aja gitu. Ketika kita berbicara dampak negatif, ini ketika saya lihat sih sangat banyak gitu dampak negatifnya. Yang pertama apa? Ini adanya modernisasi ini bisa melunturkan nilai-nilai identitas bangsa. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena bisa kita ambil contoh satu contoh saja. Ketika dahulu sebelum masuknya modernisasi di Indonesia, untuk bersosialisasi bertatap muka, katakanlah ini sebelum masa pandemi, kita lebih suka bersosialisasi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, dengan makhluk yang lain. Ya, tapi di era sekarang itu, di era modern, kita ini memang mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat, seperti itu. Nah, itu kan amat sangat berbahaya gitu untuk kita sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal akan gotong royong, yang terkenal akan kebersamaannya gitu, solidanya, sikap saling membantunya. Nah, sekarang sudah mulai luntur gitu, diakibatkan ya masyarakat merasa ketika saya bisa berinteraksi secara online, secara udara, kenapa saya harus capek-capek kita berinteraksi secara langsung? Dan ini akan menghilangkan rasa empati dari masyarakat itu sendiri, dan yang ditakutkannya atau yang bisa berakibat kepada sikap apatis dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, selain itu dengan adanya modernisasi pun menurut saya ini ketika kita tidak dapat mencerna dengan baik, tidak dapat menggunakan atau mengakses si modernisasi ini dengan baik, maka kita akan kehilangan budaya bangsa kita itu sendiri. Contohnya apa? Ya kita banyak itu dari masyarakat yang lebih bangga untuk menggunakan atau mengakui budaya barat dibanding budaya lokal Indonesia gitu. Kita masih lebih bangga menggunakan katakanlah baju dress seperti itu. Untuk wanita lebih bangga menggunakan dress ketimbang menggunakan kebaya. Nah, karena apa? Di kebaya dianggap kuno, dianggap tidak representatif dengan perkembangan zaman gitu, tidak gaul lah gitu kan, dianggap seperti itu.
Nah ini kan satu hal yang sangat amat mengkhawatirkan gitu, ketika masyarakat sudah melupakan budaya sendiri, masyarakat sudah menghiraukan budaya sendiri dan lebih bangga, lebih ingin menggunakan budaya-budaya luar. Ya ini juga salah satu efek dari modernisasi. Karena apa? Karena berbicara modernisasi yang datangnya dari barat, tentunya mereka akan membawa kebiasaan-kebiasaan dari bangsa mereka yang diterapkan di bangsa kita sebagai bangsa yang menerima modernisasi itu sendiri tapi tidak mampu memfilter dengan baik gitu. Ya, ini akan menjadi satu hal yang bisa jadi akan menjadi bumerang gitu. Api dalam sekam yang tiba-tiba suatu hari itu ya dapat meledak, dan ya ketika bangsa kita sudah melupakan budaya bangsa kita sendiri, maka ya identitas bangsa hilang, identitas bangsa luntur, ciri bangsa luntur, budaya bangsa luntur, ya tinggal tunggu aja kehancurannya gitu. Karena berbicara satu bangsa, untuk menghancurkan satu bangsa itu kita tidak perlu sulit-sulit untuk memerangi, tidak perlu sulit-sulit untuk membumi hanguskan gitu, karena itu terlalu kasar gitu. Tapi apa? Rusak mental anak mudanya, rusak identitas bangsa dari tiap anak mudanya, jauhkan mereka dari kebudayaan aslinya gitu. Maka ya dengan otomatis mereka tidak akan mencintai tanah air, tidak akan mencintai negerinya, maka mereka akan merasa bodoh amat dengan negaranya, dan ya yang ditakutkannya mereka lupa bahwa mereka ini bangsa Indonesia kayak gitu. Nah solusinya itu seperti apa gitu? Ketika kita berbicara masalah, tentunya kita harus ada solusi gitu kan. Ketika solusi dari saya pribadi, karena saya pun notabene merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Ya ketika kita berbicara warga negara, itu sudah jelas diatur dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai norma tertinggi, dan Pancasila sebagai pedoman hidup warga negara Indonesia. Seluruh sendi kehidupan, dari mulai kita hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, dan hubungan kita dengan sesama makhluk, hablum minallah dan hablum minannasnya, itu semua diatur. Semua ada dalam butir-butir Pancasila, dari ayat 1 ketuhanan, dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu urusan kita dengan Tuhan kita, pencipta kita, hablum minallah, hingga sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adil dan beradab itu bagaimana kita memanusiakan manusia yang lain gitu. Itu semua udah ada gitu. Ketika kita mampu mengimplementasikan hal itu, ya maka kita tidak akan kehilangan identitas bangsa kita gitu. Karena satu keniscayaan modernisme ini tidak akan bisa kita tolak kedatangannya gitu. Tidak akan bisa kita tolak, namun kita jangan sampai itu termanfaatkan oleh itu semua. Kita harus mampu menerima, namun kita harus mampu memfilter dengan baik supaya apa? Supaya itu sejalan. Karena ketika kita menolak adanya modernisme, konsekuensi logisnya kita akan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, dan itu ya akan menjadi satu masalah lagi gitu. Makanya itu ya, sembari kita menerima paham dari negara barat, ya kita harus mampu memfilter dengan baik dan tidak melupakan identitas bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah. Karena kan berbicara Pancasila ini hadir dari para pendiri bangsa yang memang mereka mencetuskan Pancasila ini berdasarkan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia, bagaimana budaya masyarakat Indonesia, bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia sendiri itu melaksanakan kehidupannya. Maka dibuatlah satu rumusan Pancasila yang itu dibuat agar kita ada acuan dalam melakukan kehidupan seperti itu. Nah, mungkin kalau berbicara
Pancasila, terus berbicara modernisme, berbicara digitalisasi gitu, itu akan sangat panjang gitu. Ini hanya sedikit apa ya, cangkang luarnya aja lah gitu. Ini sedikit opini, sedikit pemikiran saya gitu, yang ini masih harus diperdalam lagi gitu ketika kawan-kawan ingin mendalaminya gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia, anak bangsa gitu, melihat nanti pemerintah ini memiliki gagasan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Jangan sampai di 2045 kita malah kehilangan identitas bangsa kita. Seperti itu. Pemuda-pemuda yang nanti ada dan mengambil peran pada zaman itu malah kehilangan identitas bangsa, ini akan berbahaya gitu kan. Makanya sembari kita belajar teknologi gitu, kita pun harus tetap belajar tentang nilai-nilai bangsa, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai gotong royong, itu nilai-nilai Pancasila seperti apa gitu, untuk dikombinasikan agar menjadi manusia emas gitu di 2045 seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit quotes juga gitu yang saya ini selalu ingat, dan ini saya dapatkan di salah satu organisasi gitu. Jadi ketika Pancasila berdaulat, bangsa selamat. Ketika Pancasila ini berjalan dengan bagaimana seharusnya, dapat diimplementasikan oleh masyarakat, maka bangsa akan selamat, Indonesia akan selamat. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.